Baik pemirsa, sejauh apa urgensi keterlibatan Jokowi dalam mendamaikan perseteruan antara Rusia dan Ukraina? Untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat militer dan intelijen, Nuning Kertopati. Selamat siang Ibu Nuning. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Nuning. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya di MNC News Today. Ibu, terkait dengan kepergian Bapak Jokowi yang akan berkunjung ke Ukraina dan juga Rusia untuk menemui Presiden Zelensky dan juga Vladimir Putin. Nah, untuk menjadi juru damai nih Bu, menurut Bu Nuning apakah langkah ini sudah sangat tepat atau seperti apa Ibu melihatnya? Saya melihat keinginan Presiden Jokowi untuk menjadi juru damai antara Ukraina dan Rusia di tengah-tengah perang yang masih terus berlanjut ini, saya rasa ini adalah langkah yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, terutamanya pada preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, yang menyebutkan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di mana sudah ditetapkan di situ kita memiliki politik luar negeri bebas aktif. Bebas berarti bebas dari negara yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berlandaskan Pancasila, dan aktif itu berarti tidak pasif dalam kegiatan internasional termasuk turut serta melakukan hal-hal yang dapat mendamaikan antar negara yang tengah berperang gitu. Jadi menurut pandangan saya Presiden Jokowi ini harus mempersiapkan berbagai hal. Tidak hanya tangan kosong, tentunya harus satu yang paling penting adalah penting bagi Indonesia dan menguntungkan bagi Indonesia upaya dan visi misi yang dilakukan beliau ini untuk melakukan perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Baik Presiden Zelensky maupun Presiden Vladimir Putin masing-masing memiliki kepentingan tentunya. Dan yang tadinya bilateral sekarang sudah menjadi multilateral dengan bergabungnya berbagai macam negara yang berniat untuk turut menyelesaikan atau untuk turut berperang. Itu juga harus diwaspadai oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan nanti, karena kita juga tahu bahwa perang yang ada ini adalah perang asimetrik, di mana Rusia sebagai negara yang superior sementara Ukraina sebagai negara yang inferior, di mana NATO ingin memperjelas keberadaannya di negara-negara Eropa ya yang berhadapan dengan Rusia, apalagi dengan Ukraina yang sangat beririsan wilayahnya dengan Rusia. Nah, dalam hal ini tentu akan muncul berbagai perang-perang yang di antara gray zone ini. Perang asimetrik adalah gray zone area, gitu. Jadi tidak ada di dalam hukum humaniter sebenarnya. Jadi dalam hal ini Presiden Jokowi juga harus mengerti bahwa tumbuh perang kognitif, di mana baik itu pihak Ukraina maupun Rusia ingin mempengaruhi negara-negara lain berpihak pada negaranya. Ini akan menjadi satu hal yang pertemuan nanti tentunya bisa kita katakan pertemuan yang abnormal, yang tidak normal ya, karena masih terjadi hal yang complicated di antara mereka begitu. Ini menarik, tadi Bu Nuning sempat menyampaikan bahwa Rusia memiliki kepentingannya sendiri dan satu sisi Ukraina juga memiliki kepentingan, di mana kedua negara ini sama-sama ingin mempengaruhi negara-negara lain. Dan apakah Jokowi bisa menjalankan peranannya untuk menunjukkan apa yang kira-kira dibutuhkan, menjadi netral begitu Ibu Nuning, karena bisa dilihat kan semua negara sudah berusaha mempengaruhi, istilahnya mengambil hati Putin begitu Ibu. Apakah kira-kira Jokowi bisa mengambil hati Putin, begitu juga dengan hati Zelensky untuk memberitahukan misalnya peran masing-masing negara dalam hubungan internasional satu sama lain saling terkait? Menurut pandangan saya Pak Jokowi akan bisa apabila betul-betul dibantu dengan kelengkapan data maupun analisa kepentingan dari pertemuan itu sendiri gitu. Saya yakin Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno sudah menyiapkan agenda yang tepat untuk mempersiapkan hal ini. Tetapi kita juga mesti paham ya bahwa kepentingan dari Presiden Putin tentu
tidak sederhana. Demikian Betul. juga kepentingan dari Presiden Zelensky. Nah, di sini kita juga melihat pengaruh-pengaruh negara besar seperti yang ada di dalam NATO itu kan juga mempengaruhi jalannya perang itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat sekarang seperti Amerika dengan kepemimpinan Joe Biden ini kan lebih globalis daripada Donald Trump dulu. Donald Trump kan isolasionis, di mana nggak cawe-cawe urusan orang lain ya. Iya. Kalau Joe Biden ini memang ikut serta, maunya itu ikut campur urusan orang lain. Nah ini justru dengan kehadiran seorang yang bernama Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia, sebagai pimpinan Asia pertama yang hadir di perang tersebut, kita harapkan ini akan menjadi diperhitungkan oleh seluruh negara yang terlibat, termasuk NATO ya, karena juga akan memperlihatkan bahwa ambisi Amerika untuk mempengaruhi seluruh negara-negara yang ada di Eropa, yang ada di dalam NATO untuk berpihak pada dirinya, lalu kemudian menimba keuntungan, tentunya akan dalam tanda kutip kita bisa bilang kecelek kalau misalnya ternyata hal itu di luar dugaan ya, tidak seperti apa yang diharapkan. Nah, Presiden Jokowi ini tentu harus menempatkan diri sebaik-baiknya sehingga tetap pada posisi netral dan berdasarkan politik bebas aktif yang kita miliki dengan dapat memutuskan beberapa poin yang dipatuhi oleh kedua belah pihak. Ya, jadi kita harapkan hal itu. Saya yakin sih bisa ya, kita harus sangat yakin optimis ya, terhadap peranan Jokowi ya Bu Nuning ya. Ya. Ibu Nuning, sepertinya cukup optimis dengan peranan Jokowi. Nah ini kita kalau berbicara soal netralitas, Ibu Nuning, sebelumnya Perdana Menteri Israel Naftali Bennett ini sempat mengangkat soal netralitas dengan memblokir pasokan senjata ke Ukraina, namun akhirnya mendapatkan serangan justru dari secara domestik. Nah kalau tadi Indonesia akan menunjukkan netralitasnya, apakah kira-kira juga akan mendapatkan kecaman apabila ada kebijakan-kebijakan yang nantinya merugikan 1-2 negara begitu, Ibu? Ya kalau itu sih sudah barang tentu ya, kita harus siap-siap menghadapi hal itu karena bagaimanapun kan tadi saya sudah sebutkan bahwa terjadi juga perang kognitif di antara Ukraina maupun Rusia, di mana mempengaruhi negara-negara lain untuk berpihak pada mereka gitu masing-masing ya. Tentu apabila yang satu merasa Pak Jokowi itu lebih berat kepada Rusia misalnya, tentu pihak NATO ataupun Ukraina sendiri juga akan melakukan satu reaksi ya terhadap hal itu. Jadi tentu hal itu harus kita bersiap diri menghadapi hal itu. Kita juga berharap supaya apa yang diputuskan poin-poinnya itu dapat dipatuhi tanpa ada reaksi apapun dari mereka. Berarti dengan kata lain bisa dibilang saat ini kedatangan Jokowi, terutama Indonesia yang memegang peranan sebagai kepresidenan G20. Iya, presidensi G20. Iya, ini menjadi sorotan semua negara begitu ya Bu? Dinanti-nantikan dunia. Secara global ini menjadi sorotan negara dan semoga saja kita membuktikan politik bebas aktif kita ini ampuh untuk menyelesaikan perang antara dua negara ini, insya Allah. Kalau Ibu Nuning melihat sendiri, kira-kira pesona apa sih Bu yang dimiliki oleh Jokowi jika dibandingkan dengan Macron yang bisa dibilang sebagai teman curhat Putin, begitu Ibu? Saya melihat begini, secara geopolitik Indo-Pasifik, Asia gitu ya memiliki peran sendiri sekarang semakin menguat ya. Jadi kehadiran Presiden Jokowi saya rasa merupakan hal yang dipertimbangkan oleh pihak mereka ya. Jadi tidak begitu saja Presiden Jokowi itu hadir sebagai seorang presiden Indonesia saja, tetapi juga memiliki hal-hal yang lain, yaitu ya kita kan juga sedang menerima presidensi G20 ya, juga di mana kita aktif di dalam Indo-Pasifik ya, lalu kemudian kita cukup memiliki diplomasi yang baik dengan PBB ya. Kita harapkan PBB juga tidak tinggal diam, bahwa PBB juga harus berupaya untuk menyelesaikan perang ini
setidaknya dengan mengatakan bahwa harus ada gencatan senjata gitu. Jadi menurut pandangan saya bukan soal pesona, tetapi mereka punya kepentingan sendiri juga terhadap Indonesia. Tapi selain itu Ibu, apakah memang pembawaan Jokowi memang kita selama ini juga suka perhatikan bisa dikatakan lebih bisa membawa aura tenang begitu Ibu di Ya, dua konflik Presiden ini? Jokowi saya lihat begitu ya. Jadi Iya. melihat hal yang sebenarnya itu tidak biasa-biasa dibuat biasa-biasa saja. Sehingga orang menjadi lebih tenang dan menerimanya juga dengan objektif. Ya mudah-mudahan itu juga terjadi di sana ya. Ya. Atau mungkin Beliau masuk selamat dan memang saya lihat juga sudah persiapan dari Pas Pampres juga sudah luar biasa. Sehingga tidak ada apa-apa di sana. Iya, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir Ibu Nuning, seandainya nih Bu, perdamaian akhirnya terjadi karena adanya keterlibatan dari Jokowi. Kira-kira apa Bu yang akan menjadi benefit bagi Indonesia? Oh banyak sekali ya, karena Ibu Sri Mulyani sendiri sudah mengatakan kalau ini perang terus berlarut, maka akan ada krisis pangan. Sementara 2 tahun ini kita sudah krisis moneter ya, akibat dari pandemi corona ya. Kita juga bisa menghindarkan diri dari krisis-krisis yang lain seperti krisis sosial dan lain sebagainya. Sehingga apabila perang ini dapat berhenti, maka kita harapkan juga lonjakan harga ya. Kita lihat sendiri kebutuhan akan gandum gitu kan. Jadi terkendala dengan hadirnya perang ini ya. Kita punya fakta di mana 40% gas Eropa itu asal Rusia, 35% palladium Amerika Serikat bahan baku semikonduktornya asal Rusia dan lain-lain ya. Bagaimana kalau perang ini terus terjadi? Maka apa yang biasanya diproduksi hidup itu tidak seperti biasa-biasa lagi. Jadi kita harus berpikir 2-3 kali lipat bagaimana tetap membangun geopolitik di dunia ini menjadi baik kembali gitu. Baik. Sehingga jika ada perdamaian maka kita harapkan segala sesuatunya dapat teratasi kembali. Ya, baik, mudah-mudahan diplomasi yang terjadi antara Jokowi dengan Presiden Rusia maupun Ukraina ini bisa berjalan dengan baik untuk mencapai perdamaian dunia. Amin. Terima kasih Ibu Nuning Kartopati. Terima kasih Mbak Anggi. Selaku pengamat militer dan intelijen. Selamat siang dan salam sehat Ibu. Selamat siang.